Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris. Mohon menghimbau kepada seluruh warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menonton acara Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan kegiatan dialog terkait dengan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim di channel UIN Maulana Malik Ibrahim selama 30 hari bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan diskusikan dan dialogkan tema yang amat sangat menarik, puasa dan kesabaran dalam membangun komitmen sosial dan spiritual. Hadir 4 orang narasumber sesuai dengan keahliannya masing-masing di hari ke-6 dari puasa atau Syam dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita jeda sebentar dan nanti kita lanjutkan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik, kita lanjutkan diskusi kita dan dialog kita. Sebelum kita lanjutkan diskusi tentang materi yang saya sebut tadi, maka saya persilakan para narasumber untuk mengenalkan diri masing-masing secara lengkap. Dari sebelah kanan dulu, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, saya Profesor Raibin dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan sekarang Kaprodi ya, Kaprodi. Sekarang posisinya sedang berada di Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Ya, UIN Maulana. sekaligus calon rektor ya. Sungkan nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Sudirman Hasan MA. Saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk tingkat S1. Kalau beliau tingkat doktoral. Terima kasih. Baik, berikutnya sebelah kiri saya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Hadi, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan sekarang menjadi Ketua Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Sekaligus asesor ya, Asesor Ban PP ya. Ya. Terima kasih. Berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muslimin, doktor, bentar lagi profesor saya. Amin. Itu enggak. Amin. Saya pengajar di Pasca Sarjana UIN Malang. Saya mengajar mata kuliah ini. Spesialis saya adalah manajemen pendidikan Islam. Namun saya menekuni filsafat tasawuf. Oh, iya. Terima kasih Pak Rektor. Saya dosen biasa, belum jabat. Sebentar lagi akan jadi rektor. Amin. 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 Mudah-mudahan ini termasuk calon rektor ke depan ya. Kita jeda sebentar. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor
serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi dan bereputasi internasional. Pemirsa, kita akan mulai diskusi ini dengan tema yang saya sebut tadi, ya, puasa dan kesabaran dalam membangun komitmen sosial dan spiritual. Prof. Raibin, kira-kira apa yang kita bisa diskusikan secara sistematis dan mungkin mendalam ya terkait dengan tema yang Pak Raibin sendiri usulkan ini? Terima kasih Pak Rektor. Ya. Saya terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya coba renungkan ayat itu, yang paling mendasar semua khatib selalu berbicara itu ada 3 sisi yang sangat prinsipal. Yang pertama adalah al-iman, as-siyam, wa taqwa. Jadi puasa itu memang harus muncul dengan sangat berkualitas kalau didasari oleh al-iman. Kenapa al-iman? Al-iman ini menjadi dasar pokok untuk melahirkan as-shaimun, orang-orang yang berpuasa yang orientasinya kepada takwa. Nah, saya lihat al-iman itu Nabi Muhammad SAW pernah kagum sekali terhadap orang yang beriman itu. Takjub sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sedemikian mengagumkan itu orang yang berpuasa, orang yang beriman itu. Kenapa? Anna amrohu kullahu khair. Semua perkara yang menimpa kepada orang yang beriman selalu berorientasi dan berakibat baik bagi dirinya. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hal yang demikian itu tidak terjadi kepada seseorang biasa, tetapi hanya terjadi pada orang yang beriman. Nah, in asobathu sarra, tatkala orang yang beriman itu mendapatkan ujian kebaikan, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan tindakan bersyukur itu pasti berakibat kepada kebaikan dirinya. Wa in asobathu dharra, tetapi sebaliknya ketika orang yang beriman itu ditimpa oleh musibah, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, sobaro, dia sabar. Fakana khairan lahu, tindakan kesabaran ini pun juga melahirkan kebaikan pada dirinya. Nah, saya lihat al-iman itu ada 2 dimensi yang sangat penting, ialah syakara wa sobaro. Syakara itu perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, sobaro itu juga perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena itu baik syakara maupun sobaro ini bisa diakumulasi menjadi sebuah sikap yang disebut dengan al-iman. Inilah maka puasa itu mestinya harus mencerminkan 2 sisi itu, syakara sobaro, syakara sobaro. Nah, kalau orang sudah melakukan syakara wa sobaro dengan dikemas dengan sebuah ritualitas yang sangat diagungkan, bukan saja umat Islam tetapi kutiba alal ladzina min qablikum, seluruh deretan generasi-generasi sebelum Islam juga menganggap bahwa ritual puasa ini adalah ritual yang universal. Karena itu ritual yang sangat bisa dilakukan oleh siapapun yang menjalankan ibadah puasa, apalagi dalam konsep Islam itu didasari dengan al-iman yang mencerminkan asyukru wasobru, syukur dan sabar, itu akan melahirkan orang as-shaimun, orang-orang yang puasa yang luar biasa. Itulah yang kemudian melahirkan takwa. Takwa itu menurut saya banyak ulama yang mendefinisikan, tapi kemudian saya simpulkan takwa itu sebenarnya adalah gaya hidup, bro. Gaya hidup ya. Oke, pola hidup, gaya hidup, ya style, pola hidup, gaya hidup yang disadari sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir di dalam kehidupannya. Nah, yang disebut dengan huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu bersama kamu di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, wallahu basirun bima ta'malun. Allah itu melihat semua apa yang engkau lakukan.
Inilah sebenarnya ekspresi orang yang bertakwa. Itu adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa Allah hadir dalam kehidupannya. Lah kalau ini tercermin bagi as-shaimun, orang-orang yang berpuasa, maka sebenarnya suffidat as-sayatin wa maradatul jin. Jin dan setan, jin jahat dan setan itu terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Karena dirinya sendiri bisa membelenggu jin dan membelenggu setan, tidak masuk pada dirinya tidak bisa digoda. Bagaimana dia digoda? Syakara wa sobaro. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke Pak Sudirman. Pak Dirman, tadi Syam, puasa dan kesabaran ini kemudian membangun komitmen sosial dan spiritual. Itu apa artinya komitmen sosial dan spiritual itu? Baik, terima kasih. Ya. Kita yakin bahwa puasa adalah madrasah. Oh iya. Puasa ini adalah sekolah pembelajaran yang terbaik yang Allah sediakan untuk umat Islam. Nah, selama ini puasa lebih banyak dipahami sebagai ritualitas, sebagai peribadatan. Padahal sebenarnya puasa ini tidak hanya murni ibadah, tetapi juga ada nuansa-nuansa sosial yang ada di dalam puasa kita. Di bulan Ramadan kita kenal dengan zakat, bahwa puasa dengan zakat ini adalah komitmen bersama yang ada dalam rukun Islam. Orang tidak akan mungkin sempurna kalau tidak melaksanakan zakat. Belum lagi filantropi yang lain, ada infak, ada sedekah, bahkan wakaf pun disarankan untuk umat Islam yang ingin mengabadikan hartanya. Kita yakin bahwa sebenarnya apa yang kita miliki hari ini, yang kita miliki di dunia ini, itu semua akan hilang. Kita tinggalkan semua, yang akan tetap adalah amal perbuatan dan jariah-jariah kita. Oleh karena itu, kalau kemudian puasa hanya sifatnya ritual, hanya spiritual saja untuk hablum minallah, kurang dengan hablum minan nas, maka puasa itu tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu, dalam pikiran saya bahwa kita ini melaksanakan rukun Islam itu harus sempurna. Dengan syahadat kita laksanakan setiap sholat, kita baca selalu, kemudian sholat kita ada 17 rakaat setiap hari, kemudian ditambah lagi di bulan Ramadan ini ada tarawih yang sangat banyak yang menyehatkan tentunya, sampai 36 rakaat. Kalau Pak Samsul mungkin bisa 100 rakaat. Kan wali, apalagi yai muslimin itu sepanjang malam rasanya. Kemudian puasa, terus zakat. Jadi zakat ini adalah satu kewajiban yang tidak saja konsumtif, Prof. Kita bisa sekarang ini kembangkan menjadi zakat produktif, yang itu sosialnya lebih kental, lebih tinggi untuk kemaslahatan umat Islam. Artinya ketika orang itu berpuasa dengan penuh kesabaran, maka akan muncul dari dirinya kepedulian sosial gitu ya? Betul. Ya, jadi harapannya puasa ini, kalau kita pelajari puasa kan memang menahan nafsu, segala makan, minum, dan lain-lain. Tetapi ada juga kemudian kita merasakan bahwa umat Islam tidak seluruhnya sukses, bahagia seperti kita. Mereka bahkan di musim Covid ini ada orang yang hanya konsumsi air, minum, sampai kemudian meninggal gara-gara tidak ada orang peduli kepadanya. Maka puasa ini sebenarnya adalah cara kita, cara Allah sebenarnya mengajari kita untuk bisa merasakan orang-orang yang kurang beruntung. Nah, dengan begitu selain memang ada komitmen-komitmen bahwa sedekah itu kemudian menjadi tabungan akhirat kita, tetapi sebenarnya juga ada upaya bagaimana menjaga umat Islam ini stabil. Memang Allah tidak menginginkan seluruhnya kaya raya atau miskin semua, tetapi memang ada di sana balance. Jadi ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang kaya dan miskin. Kita mungkin bisa melihat. Jadi kalau miskin diterima saja ya, karena memang mungkin pembagian dari Tuhan seperti itu. Iya, meskipun juga Pak Dokter, ini mungkin kita dalami ya. Orang puasa itu harus lapar mestinya ya, harus dahaga ya. Betul. Dengan lapar dan dahaga itu kemudian merasakan sakitnya lapar, sakitnya dahaga, supaya kita punya kepedulian, empati ya terhadap orang lain. Dan ini akan menimbulkan komitmen sosial tadi ya. Ya, apa begitu ya? Iya, betul. Jadi memang dengan kita merasakan, jadi ada empati. Kita pernah mengalami sendiri betapa miskin itu, atau dalam konteks puasa berarti lapar dan dahaga itu sulit. Dan juga kita sebenarnya godaannya sangat banyak. Makanan bermacam-macam. Bahkan kemudian saat ini kita mungkin pegang HP bisa lihat GoFood. Menggiurkan kalau kita makan. Tapi sebenarnya juga banyak orang-orang yang tidak bisa makan karena memang rezekinya terbatas.
Walaupun sebenarnya orang kaya dan miskin, kalau di mata Allah kemungkinan orang miskin akan mudah masuk surga karena pertanggungjawabannya sedikit. LPG-nya nggak terlalu rumit ya, ya. Ya, korupsinya kurang, Bro. Oh, korupsinya kurang gitu ya. Kalau Jadi orang kaya ini kan sangat banyak beban hidupnya. jadi cukup menjadi kaprodi aja, nggak perlu jadi rektor ya. Sepertinya begitu, Bro. Kan terima ing pandum ini, Bro. Tapi ini saya kira Pak Sudirman punya masa depan yang bagus ya, karena performanya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Apalagi tadi kan hanya komitmen sosial. Kalau spiritualnya bagaimana? Ya, kalau spiritualitas kita dalam puasa ini kan orang-orang yakin bahwa, atau mungkin kita juga sangat sadar bahwa Allah melipat gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Saya sering menyampaikan pada kawan-kawan saya, kalau mungkin kemarin kita sholatnya kurang, tambah saja dengan sholat sunnah hari ini. Jadi kalau kemarin, bukan berarti kita malah sholat di selain Ramadan, cuma maksud saya ada semangat bahwa di bulan Ramadan ini adalah untuk menambal kekurangan kita. Mungkin kita kesiangan sholat subuh, atau mungkin sholat isya kita kecapean, kemudian ketiduran. Maka Ramadan ini pahalanya setiap sholat sunnah kita diberikan equivalensi sebagai ibadah yang wajib, sehingga kemudian itu akan impas lah. Berarti begitu. Ya, fikih ya, syariah ya, betul ya. Betul. Jadi sangat kuantitatif ya. Dengan satu rakaat di bulan Ramadan ini bisa melebihi berapa rakaat di luar Ramadan ya. Belum lagi kalau kalkulasi Allah untuk matematika sedekah itu sampai 700 kali. Dan itu Allah bisa meningkatkan lebih dari itu. Nah, ini saya kira di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menambah ya pundi-pundi amal kita untuk Saya kira dua narasumber ini sama-sama dari syariah, dari perspektifnya memang syariah dan sangat kuantitatif ya. Nah, jadi semakin banyak sholat tarawihnya semakin banyak ganjarannya ya. Kita tepuk untuk mereka berdua. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Kedua narasumber ini, keduanya ahli spiritual sebetulnya. Kalau mungkin dalam bahasa awamnya itu setengah dukun lah gitu. Ahli perdukunan. Ketepatan beliau ini teman saya Pak Samsul ini menulis disertasinya terkait dengan spiritual. Begitu juga Pak Profesor Muslimin ya, sebentar lagi insya Allah ya. Beliau ini meskipun bidang normatifnya adalah manajemen, tetapi hal-hal yang terkait dengan spiritual sangat tinggi. Pak Samsul tadi sudah diungkapkan terkait dengan tema kita, puasa atau syam dan kesabaran dalam membangun komitmen sosial dan spiritual. Kira-kira ini mulai dari spiritualnya dulu, gimana ini tentunya? Ya, pemirsa yang berbahagia, yang pertama saya sampaikan bahwa tema ini memang sebagaimana dikatakan oleh Pak Rektor tadi menarik. Ya. Tapi juga sekaligus sangat berat, sangat berat. Tapi dapat kemudian kita ringankan jika arahnya kita luruskan. Kita harus pandang bahwa tema ini adalah dalam rangka pendidikan spiritual. Artinya pendidikan spiritual ini kita akan berusaha semaksimal mungkin, segiat mungkin untuk mencapai tajalli Allah dalam hal kesabaran. Allah itu adalah as-sabur, sedangkan kita adalah sobir. Nah, bagaimana kemudian kita setelah secara individual itu sabar, secara sosial kemudian sabar, itu sedikit demi sedikit meningkat ke taraf yang tinggi, bahkan sampai kepada as-sabur itu. Tapi itu adalah sangat tinggi sekali. Allah adalah Maha Sabar. Kesabaran kita sebagai orang Islam atau sebagai manusia itu berat. Sebenarnya Allah juga, karena itu adalah salah satu nama Allah, Asmaul Husna. Allah sendiri sebenarnya juga berusaha keras untuk sabar, berusaha keras, bukan kita menafikan kemahakuasaannya.
Kesabaran Allah itu adalah kesabaran misalnya menegakkan keadilan. Jika keadilan Allah ditegakkan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa bertahan, semuanya akan hangus, semuanya akan hancur. Kalau keadilan, maka Allah mengemukakan bukan keadilannya tetapi Rahman dan Rahimnya, sehingga alam semesta ini dapat bertahan seperti yang kita alami sekarang ini, masih nyaman untuk hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus melatih diri untuk menjadi sabar ini dengan berbagai perangkat yang diajarkan oleh agama, termasuk di dalamnya diajarkan di dalam puasa ini. Puasa kan istilahnya ya menahan diri dari berbagai hal, dan itu butuh kesabaran, yaitu kesabaran untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kebaikan dan kebenaran, tapi juga sekaligus sabar di dalam menghindari berbagai macam keburukan dan juga kerusakan. Ini merupakan sesuatu yang sulit. Nah, kesulitan ini bahkan juga kita lihat bahwa jika ini merupakan salah satu nama Allah As-Sabur itu, bagi kita kalau ingin mengejawantahkan nama-nama Allah yang lain tidak terlalu sulit lah kira-kira gitu. Tetapi sabar ini adalah akumulasi dari seluruh nama-nama Allah. Jadi itu sulit As-Sabur ini sungguhnya adalah apa ya, kumpulan dari sekian asma Allah. Asma Allah yang kalau misalnya kita meniru Allah dalam Qahhar itu mungkin mudah ya. Ya kita kasih sayang, misalnya kita ngasih orang, nyayangi orang kan gampang. Lalu kemudian marahi orang termasuk juga gampang. Tetapi As-Sabur sulit ya. Ya, sabar dalam hal semuanya itu akumulasi dari tidak mudah. Itu makanya Allah saja yang bisa As-Sabur itu, sedangkan kita berjuang untuk jadi As-Sabur. Masya Allah. Nah, kesulitan inilah yang kemudian pernah ada dalam candaan Nabi dengan sahabatnya. Ketika seorang sahabat Nabi datang, ketika Nabi duduk-duduk di Belandara, di depan rumah, lalu datang seorang sahabat. Mau apa kamu? Ya, hanya ingin duduk saja di sampingnya Nabi gitu. Terus diam lama tidak ngomong, lalu kamu mau ngomong apa? Dia kemudian bercerita bahwa saya Nabi, kehidupan saya seperti ini. Ya saya isilah kehidupan saya dengan hal-hal yang baik. Yang pertama adalah saya tidak pernah berhenti sholat malam. Yang kedua, saya beristighfar dan juga bertobat ya dari dosa-dosa yang saya alami. Yang ketiga itu adalah saya mohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Masya Allah. Nabi tersenyum, bahkan sampai senyumnya itu agak lebar, gigi beliau kelihatan. Tapi dia terkejut, loh kok Nabi ini serius kok senyum gitu kan? Kok senyum? Tahu kamu artinya doa-doamu itu? Kalau kamu itu setiap malam tahajud, ya memang seharusnya begitu, karena kamu tidak punya kerjaan lain. Kamu kan bukan guru yang malam harus bikin RPP. Kamu kan bukan dosen yang harus bikin persiapan ngajar. Gitu. Kamu bukan pedagang yang harus menyiapkan dagangannya. Kamu kan juga bukan rektor. Gitu. Kamu juga bukan rektor. Iya. Nah, setelah itu kamu tahu nggak ada apa dengan kamu beristighfar lalu minta taubat kayak begitu? Kan nggak banyak. Iya, memang kamu enggak bergaul dengan banyak orang. Kalau jadi rektor bergaulnya dengan banyak orang. Tentu saja banyak salahnya juga. Banyak salahnya, banyak dosanya. Wajar kalau kamu itu beristighfar atau minta taubat. Iya, kamu orang gaul. Ya, tapi kalau kamu enggak punya pergaulan di rumah saja, kamu berdosa kepada siapa? Enggak ada. Gitu ya. Yang ketiga adalah ya minta kesabaran. Nabi ini yang paling membuat Nabi tersenyum itu. Emang kamu kuat jadi orang yang sabar? Loh, ada apa Nabi? Ya kuatlah gitu. Ya, memang kuat kamu. Tahu artinya bahwa kamu minta kesabaran itu artinya pada waktu yang sama kamu juga meminta kepada Allah agar diturunkan bencana
di dalam hidupmu. Karena kesabaran itu tidak keluar dari enak-enak, tidak keluar dari zona nyaman. Itu adalah zona yang gak enak. Harus diuji dulu, Harus diuji. Ya, orang diuji kesabarannya itu dengan bencana, dengan musibah. Nah, kalau dia bertahan, ya. Jadi tidak kena fitnah, tidak kena musibah, kok sabarnya biasa. Ya, biasa. Ya, baik Pak Dokter, baik. Pak Kiai Muslimin, ini dalam perspektif, ini kan ahlinya itu manajemen tasawuf atau tasawuf manajemennya. Di dalam diri manusia, al-insan itu kan ada unsur lahu dan nasu. Ya, lahu dan nasu. Mana yang mungkin dikuatkan ya? Apakah lahunya atau nasutnya sehingga kita ini bisa menjadi orang sabar, yang kemudian berimplikasi kepada penguatan komitmen sosial dan spiritual. Kira-kira gimana Pak Prof Muslimin ya? Saya sebut Prof karena insya Allah insya Allah dalam waktu dekat akan turun. Amin. Terima kasih Pak Rektor yang lain. Semakin menarik saya kira dari Prof Roybin tadi sampai dengan Ustaz Sudirman dan Pak Samsul ya. Saya nambah sedikit aja. Yang Quran maksud saya. Tadi Pak Roybin, Profesor Roybin mengutip ayat yang terkenal itu Al-Baqarah 183. Saya ingin tambah ini Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Wasta'inu bisobri wassalah. Kalau dikatakan sabar, puasa adalah sabar, mintalah tolong dengan puasa bentuknya sabar. Jadi puasa sama dengan sabar. Lakukan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu surat kedua ayat 45. Itu ontologisnya. Sekarang epistemologisnya. Epistemologisnya itu ada dalam surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat ke-12. Ayatnya 18. Di akhir itu fasabrun jamilun. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ayat sebelumnya panjang. Sabar itu jamil. Jamil itu onta. Onta. Bukan indah begitu. Jamal, jamil itu sirah mubalaghah. Fa'il, Habib, gimana makhluk? Sangat indah. Sangat onta. Sangat onta. Iya, sangat onta. Kita lihat perilaku onta itu sebagai epistemologis kesabaran. Onta itu jalannya konsisten, konsisten sabar. Tetap. Kalau dia turun, maka bagaimana seperti itu? Jalannya tetap kecuali disuruh cepat oleh si Robbatul Ibil, Robbatul Jamal. Cepat, baru cepat. Kalau enggak tetap. Maka ilmu arut juga ilmu unta kan. Kalau turun kan fa'ulun. Kalau naik, kalau datar rojas ya, mustafilun. Masya Allah. Gitu onta, seperti onta. Artinya jalan datar turun naik sama kecepatannya. Itulah sabar. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin bagaimana bersabar itu unta contohnya. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika menghadapi fitnah dari saudaranya, bagaimana saudara-saudaranya itu menfitnah Yusuf itu mati, lalu dibawain baju. Itu bukan orang lain ya, saudaranya. Artinya orang yang paling dekat ya dengan orang yang paling dekatlah yang membuat fitnah itu. Maka bila mana terjadi fitnah pada diri kita adalah bukan orang lain. Siapa dia? Yang paling dekat. Tapi itu sabar tadi sulit. Kalau Pak Rektor, kalau Rektor ya wakil rektornya. Jangan. Enggak, ini kalau suami istrinya anak dan sebagainya. Pak Kiai, tadi saya mungkin belum dapat jawaban. Kan dalam diri kita itu ada dua unsur, nasu dan lahu. Di mana korelasinya dengan sabar tadi? Membangun kesabaran. Tadi disampaikan oleh Prof Samsul, yang as-sabur itu hanya Allah. Kalau kita tasabur ya ini berupaya untuk sabar. Bukan sabar, kalau sabar biasa aja, sabar itu ya nyabar, tapi harus nyabarkan. Tasabbar gitu. Supaya tuflihun itu dalam surat ini Al-Imran terakhir ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Kudu perjuangan, kudu tak sabur, enggak cukup hanya sabar. Kalau sabar ya pokok sabar, tapi kalau tak sabur ada upaya. Tak sabur ada upaya, kudu nyabar nih. Tadi kan disebut oleh Dr. Samsul bahwa memang sabar itu sifat lekat
Allah. Ya. Gitu. Tetapi dalam diri manusia Ada itu kan lahut, ada ada lahut. nasut. Ini- Berarti makanya saya ada jelaskan dulu, jangan bagian disalah. dari Tuhan. Ini mau saya jelaskan. Ya gimana? Kaitannya dalam diri manusia ada Ya. lahut dan Nasut, nasut. ya. Nah, bagaimana sabar itu? Yang sabur itu Allah. Kalau kita tasabur, Tasabur. upaya kita untuk menjadi Allah itulah namanya tasabur. Upaya nasut menyatu dengan lahut, inilah tasabur. Kalau orang sudah benar-benar bisa ma'iyah bersama Allah, menyatu dengan Allah, baru bisa Masya sabar. Allah, Masya Allah. Kalau nggak bisa ma'iyah, nggak bisa sabar. Maka harus ma'iyah. Ada hadis atau kamakol ya, Ya. takhallaqu bi akhlaqillah. Adalah Anda berakhlak seperti akhlak Allah. Saya lanjutkan juga ya. Ya, ya. Jadi fenomena orang sabar itu bagaimana? Bersama Allah kan? Ya. Kalau orang sabar itu adalah harus bersama Allah ma'iyah. Tandanya bila mana selalu gembira. Nek wong seneng, Oh gitu ya. berarti bersama Allah. Lek sumpek berarti bersama selain Allah. Masya Allah. Makanya bersamanya Allah. Harus bersama Allah. Dulu Kanjeng Nabi itu bilang sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah. Lek perasaanmu bersama Allah, kamu nggak akan sedih. Kenapa kowe sumpek? Mergo nggak bersama Allah. Masya Allah. Kenapa kok merasa miskin? Mergo bersama wong kiri. Kenapa? Lah kalau bersama Allah beres itu loh. Merasa kaya, merasa kuat, Iya, iya. nggak punya takut. Ah, Itu kalau Alhamdulillah. bersama Allah. Ya. Itulah sabar namanya. Baik Kiai, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Win Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama Win Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik, kita lanjutkan diskusi dan dialog kita. Kita mulai dari sebelah kanan, Prof. Raibin. Apa yang mungkin perlu disampaikan lagi untuk pendalamannya? Silakan, Oke. Prof. Terima kasih Pak Rektor. Seperti dalam perbincangan tadi, ada statement Pak Rektor bagaimana sebenarnya implementasi tentang takhallaqu bi akhlaq. Ya, takhallaqu bi akhlaqillah. Ini sebenarnya Rasulullah melemparkan statement itu kekaguman bahwa betapa Allah itu luar biasa. Ya. Nah, ekspresi tentang luar biasa itu Rasulullah melihat satu ayat yang itu adalah surah Al-An'am ayat 12. Ya, ya. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, liman ma fis samawati wal ard. Milik siapa sebenarnya kerajaan yang maha luas ini, Ya, langit ya, dan di ya, bumi? ya. Qul, katakanlah Muhammad, jawablah Muhammad ketika engkau ditanya umat-umatmu, Ya. adalah lillah. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha raksasa ini. Ya, ya. Milik Allah. Tetapi perlu diketahui ada statement Allah di dalam ayat selanjutnya, kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah mewajibkan, Allah telah menetapkan pada dirinya sendiri satu sifat yang tidak pernah lepas. Ya. Sifat itu adalah ar-rahmah, kasih sayang. Kasih sayang inilah kemudian ditunjang di dalam ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu aku bentangkan ke seluruh kehidupan. Tidak satu pun ruang yang tidak mendapatkan percikan rahmat. Masya Allah. Jadi orang kafir juga mendapatkan. Iya, iya, iya. Orang musyrik juga mendapatkan. Orang muhlik yang suka menghancurkan sesuatu juga mendapatkan. Ini betapa Allah itu betul-betul bisa mengekang ya, mengekang dirinya. Tadi memang kalau kemudian kita kembalikan pada walillahi al-asmaul husna, Tapi Allah bisa mengekang dirinya tanpa harus latihan dulu ya. tanpa harus latihan. Ini kan berarti menjadi eksemplar, menjadi sebuah contoh. Karena itu ketika Rasulullah melihat beberapa ayat-ayat itu, lalu kemudian takhallaqu bi akhlaq, berakhlaklah wahai umatku seperti akhlaknya Allah yang maha terbuka, yang maha sabur, yang maha beribadah, semuanya milik Allah. Lalu kemudian saya menangkap bahwa sifat-sifat Allah
yang itu diperintahkan kepada kita, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik itu. Karena itu berdoalah kepada Allah biha dengan asmaul husna. 99 itu prakteknya bagaimana ketika kita doa? Ya mestinya idealnya kita hadirkan 99 kualifikasi asmaul husna itu menjadi menyatu. Tidak boleh ini kita membayangkan Tuhan, mempersepsi Tuhan. Tuhan itu as-sabur, Tuhan itu ghafur, Tuhan itu afun, Tuhan itu rahim, latif. Ini ekstrim yang lemah-lemah, yang lembut-lembut semua. Lalu kemudian kita sembrono karena Tuhan ghafur, sudahlah kita berbuat yang negatif saja, toh Tuhan juga akan mengampuni. Ini sembrono kita. Belum menghadirkan sisi ekstrim yang kiri. Ada ekstrim kanan yang lembut-lembut, tetapi ada ekstrim yang kiri, itu ada al-jabbar. Allah itu maha pemaksa. Al-Qahar, Allah itu maha diktator sebenarnya. Zuntikom dan memiliki seksa Jadi luar biasa. Tuhan ini diktator ya. Diktator. Baik Pak Prof, ya, mungkin kita lanjutkan Pak Sudirman ya. Jadi al-asma al-husna itu, al-asma di dalam al-asma itu ada as-sifat ya. Dan itu seharusnya terakumulasi dalam diri muslim mukmin ini. Jadi kita ini berakhlak seperti akhlak Tuhan itu berarti menjadi as-sabur ya, menjadi yang lain-lain. Kira-kira bagaimana ini implementasinya dalam kehidupan keseharian kita? Baik, terima kasih Prof. Ya. Saya ingat sebuah hadis riwayat Imam Muslim, saudaranya Imam Muslim. Itu hadis Rasulullah bersabda, "Maka kanal abdu fi auni akhihi." Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhihi. Jadi itu. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan bantuan, memberikan perlindungan kepada seorang hamba sepanjang hamba itu memberikan bantuan perlindungan kepada sesamanya. Jadi sebenarnya di sana ada unsur spiritualitas dan juga ada sosial. Jadi kalau kita misalnya ingin baik di mata Allah, tidak hanya mengungkapkan sisi bahwa kita sebagai hamba Allah, tapi juga harus maslahah untuk hamba-hamba Allah. Jadi kita sebagai Abdullah juga bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Kita bisa juga mengingat ada slogan santri nih Prof. Santri itu adalah insan yang punya tridharma. Di santri insan yang punya tridharma itu, tridharma pertama dharma kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah itu, kemudian dharma kepada sesama manusia karena kita adalah sesama makhluk sosial. Yang ketiga adalah dharma kepada alam sekitar. Kita sering melupakan alam sekitar karena kita seperti pemiliknya. Padahal kalau alam ini kita rusak, kita acuhkan, maka akan menimpa diri kita juga. Maka sebagai santri yang baik adalah santri yang soleh tadi, punya kesalehan spiritualitas dan juga kesalehan sosial. Kita harus imbang antara ke atas dan juga Hablum minallah, hablum minannas, wa hablum ma'al alam ya. Ma'al alam. Begitu Pak. Baik, terima kasih Prof Samsul. Saya sebut Prof ini karena meskipun belum mengajukan tapi sudah semangat ya. Ya. Kalau kita lihat tadi itu kita harus mencontoh Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam diri kita. Ya sabar, ya pemaaf, tapi sekali-kali juga harus diktator katanya tadi. Tuhan diktator itu sebenarnya apa ya, caranya bagaimana bisa mengumpulkan sifat-sifat Tuhan di dalam diri kita? Ya, terima kasih Pak Rektor dan pemirsa di studio dan juga di luar studio. Dalam rangka pendidikan spiritual, kita harus memiliki kesadaran, dan untuk mencapai kesadaran ini kita memang harus belajar sedikit demi sedikit bahwa seluruh alam semesta ini adalah merupakan tajallinya Allah. Di situ kita belajar. Kalau para ulama atau ulama kearifan itu memang beda-beda tingkatannya, dan pernyataannya juga tentang tajalli Allah ini beda-beda. Yang pertama itu adalah yang mengatakan bahwa saya tidak melihat segala sesuatu di alam semesta ini kecuali setelah itu saya melihat Allah.
Nah, ini saintis biasanya. Oh iya. Ya, di balik gejala-gejala sains itu ada Allah di situ. Ada. Jadi ini ada unsur metafisisnya ya. Ya. Ma wara'at tabi'ah. Ma wara'at tabi'ah, metafisik. Yang kedua adalah saya tidak melihat segala sesuatu kecuali saya melihatnya bersama dengan Allah. Nah, ini lebih tinggi lagi. Tinggi lagi. Nah, yang paling tinggi adalah saya tidak melihat segala sesuatu kecuali sebelum itu saya melihat Allah. Itu lebih tinggi lagi. Nah, dalam hal ini kita memang harus berusaha untuk mencapai tajalli Allah sehingga identifikasi kita ya kepada sifat-sifat Allah yang kita sebut sebagai Asmaul Husna itu semakin baik atau semakin tinggi. Salah satunya adalah di tingkat praktis, misalnya kita bisa contoh bagaimana kita mencontoh Allah. Ya. Tadi sudah disebutkan, wah ini Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu Allah, tetapi yang takabur katanya Ustadz Sudirman itu tadi adalah manusia. Nah, ketika melihat ketakaburan, ya kita bisa juga melihat tajalli Allah. Itu Allah itu sebenarnya, sehingga ya Allah, ada salah apa nih kok saya menghadapi orang yang takabur? Saya sudah sombong di mana nih kok saya menghadapi orang yang takabur? Begitu juga orang yang marah-marah gitu kan, tidak bisa mengekang nafsu amarahnya. Ya kita bisa belajar di situ. Itu tajallinya Allah itu. Artinya Allah yang bertajalli pada orang yang marah. Jadi sesungguhnya semua yang terjadi ini adalah tajalliyat, representasi dari Allah. Iya. Bagaimana saya kemudian berpikiran buruk, bagaimana saya mau marah-marah, di situ ada Allah. Ya, itu adalah ekspresinya Allah, tajallinya Allah. Enggak mungkin ya gitu kan. Kita mau marah saja ketika begitu kita sadar, ya Allah, ada Engkau di situ. Enggak jadi. Makanya saya lihat Pak Dr. Samsul jarang marah ya. Ya marah. Karena saya juga tajallinya Allah. Nggak mau kalah. Tapi ketika melihat itu di luar sebagai tajalli, langsung lemas kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kiai Muslimin tajalliyat ya. Tajalliyat, iya. Jadi nggak perlu direspon serius ya. Biasa saja tajallinya Allah. Ya, saya tambahkan sedikit kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, Allah memang itu sangat sabar ya. Kalau kita kadang-kadang tidak tahan melihat orang tua yang itu mikul kusen jendela, kusen pintu dijual, dia dalam keadaan setengah ngelihat itu ada buta. Ini gimana caranya ini? Tapi saya lihat di situ juga tajalli Allah. Seakan-akan Allah itu menunjukkan itu, lihat apa yang bisa kamu perbuat dengan orang yang seperti itu. Kalau kita itu misalnya kan berpikir kita yang tidak sabar, ini kalau aku punya uang tak bebaskan orang ini dari mikul kusen jendela, pintu dan sebagainya, saya akan bebaskan, saya kasih uang, saya kasih rumah, dia kemudian tinggal enak. Apalagi yang andaikan yang tua tadi mertua misalnya. Saya Allah tidak melakukan itu, padahal Allah memiliki segala-galanya. Saya yang tidak sabar, tapi Allah begitu sabar. Melihat gejala-gejala yang seperti itu. Baik, itu semua jadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersabar. Pak Dokter, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ini, Kiai Muslimin, Prof Muslimin ini. Sesungguhnya untuk apa ya, supaya sifat-sifat Tuhan itu merasuk ke dalam diri kita, itu gimana sih manajemennya? Tadi sudah disampaikan Prof Samsul. Biasa. Mungkin lebih ke manajemen ini. Gini, saya kembali pada Quran ya. Surat ketiga ayatnya 200. Yang tadi saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi yang pertama sabar. Terus sabar. Jadi sabar dan sabar menjadi tasabbur. Bentuknya murabatoh. Warabitu. Apa murabatoh itu? Ya kita harus punya pembimbing. Mursyid namanya. Saya yakin ini tarekat ini. Ya betul. Saya ini orang tarekat. Oh iya. Orang itu nggak akan bisa sabar, nggak akan bisa sobaro, wujud tasabbur tanpa murabatoh. Maka harus warabitu. Kalau warabitu bil mursyid atau murabatoh bil mursyid, maka akan bisa wattaqullah. Apa hasilnya? La'allakum tuflihun. Masya Allah. Beruntung. Soal kenapa sabar itu harus? Karena yang dilawan bukan orang lain. Musuhnya bukan di luar diri kita.
tapi musuhnya adalah diri kita sendiri. Yang setiap saat itu luar biasa hebatnya. Goda, itu dirasakan oleh diri kita, bukan siapa-siapa. Kalau sabar menghadapi rektor sih gampang, macam-macam santai habis ya. Mudah lah. Apalagi kalau rektornya sabar kan, mudah. Kalau menghadapi mudah, tapi menghadapi diri ini nggak gampang. Maka diperlukan seorang mursyid, pembimbing yang hakiki, yang lillahi ta'ala, yang betul-betul membimbing bisa sampai usul pada Allah dan menyatu dengan Allah, sehingga benar-benar dirinya itu bukan dia, dirinya itu ya Tuhan. Mohon maaf, sering salah paham ini. Maka kemudian dikatakan anal hak, aku Tuhan, artinya sudah tidak ada selain dia. Inilah berlaku ma ra'aitu syai'an illallah, gak ono, yang ada hanya Allah. Lelek wis Gusti Allah loh, cik orang Rahman. Berarti laisal fasl bainana wa bainallah. Tauhid. Laisal fasl ya. Tahu. Ittihad. Ada fi syu'ur. Fi syu'ur, laisa fil jasad. Idan ittihad ya, ittihad bainana. Lisa ittihad wa innama ma'iyah. Ana aku lisa ittihad, yakni ma'iyah, ma'iyah ma Allah. Ma'iyah ma Allah wa natakhallaq bih. Baik, dakta wa barta wa ana ala dzalika minat tabi'in. Para pemirsa yang saya hormati, sangat menarik perbincangan kita dengan narasumber yang saya kira punya keahlian masing-masing ya, terutama yang terakhir tadi. Rupanya beliau menawarkan satu metode, yaitu thariqah, yang dengan itu maka akan ada pembimbingan dari mursyid, dan itu semuanya tidak lain tidak bukan kecuali dalam rangka dekat atau mendekati atau bersama Allah SWT. Terima kasih para narasumber, dan mudah-mudahan ada waktu lagi nanti insya Allah kita bincangkan, dan apa yang kita bincangkan ini menjadi buku ya. Tepuk tangan untuk para narasumber. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Win Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama Win Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.